Di segmen kedua dari modul ketiga spektroskopi reflektansi, kita akan coba melihat lebih dalam lagi fitur reflektansi pada rentang visible hingga near infrared. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin memperlihatkan overview kapabilitas fitur spektroskopi yang digunakan untuk identifikasi berbagai jenis mineral. Ada kekhususan dalam setiap rentang panjang gelombang, seperti visible near infrared cukup mampu untuk mengidentifikasi mineral besi, oksi, dan hidroksida, nikel dan asosiasinya, termasuk kromium, mangan, serta mineral pembawa unsur tanah jarang, seperti monasit, xenotim, dan zirkon. Untuk shortwave infrared biasanya digunakan untuk identifikasi kelompok mineral lempung dan juga mineral karbonat. Serta ada tambahan di thermal infrared, spektroskopi dapat digunakan untuk identifikasi golongan silikat. Kita akan coba mengidentifikasi fitur khas yang mungkin dapat menjadi kunci identifikasi mineral melalui spektroskopi reflektansi, dimulai dari rentang panjang gelombang visible near infrared. Terdapat banyak informasi yang bisa diekstrak dari spektra reflektansi dalam rentang visible near infrared. Pada prinsipnya, pada rentang ini, respons spektral disebabkan oleh transisi elektron seperti crystal field effect, perpindahan muatan, transisi band konduksi, dan cacat kristal seperti lattice defect. Sederhananya, ini menyangkut energi yang dilepas ketika elektron berubah energi levelnya di dalam sebuah atom. Di rentang visible sekitar 300 hingga 720 nanometer, terlihat bahwa beberapa kation dapat dikenali dari warnanya. Mineral klorid lebih dapat dideteksi dalam rentang visible, yang lebih terlihat dibandingkan dalam rentang shortwave infrared, di mana sinyal mereka biasanya rendah kecuali jika klorid adalah fase dominan. Selain itu, gabungan visible dan near infrared atau perluasan hingga panjang gelombang 1000 hingga 1300 nanometer, beberapa mineral memiliki fitur yang khas. Kation nikel juga memiliki fitur diagnostik dalam rentang ini, yang terlihat misalnya dalam endapan latrit nikel. Krom dalam mineral kimberlite seperti krom diopsid serta mangan juga dapat dideteksi melalui fitur dalam rentang visible near infrared. Kelompok mineral lain seperti mineral garnet, piroksin, olivin, beberapa oksida besi dan tembaga, hidroksida, sulfat, dan beberapa mineral logam karbonat juga dapat dideteksi dalam rentang visible near infrared. Demikian juga besi oksida hidroksida yang memiliki banyak fitur khas yang memungkinkan mereka untuk dibedakan satu sama lain. Aplikasi praktis biasanya salah satu yang dilakukan pada eksplorasi dengan menggunakan remote sensing adalah pemetaan zona pelapukan yang mengandung besi oksida atau zona limonit. Beberapa bandmat atau rasio band pada rentang visible near infrared juga banyak digunakan untuk mengidentifikasi sebaran mineral besi oksi hidroksida. Selain itu, mineral pembawa unsur tanah jarang atau rare earth element juga dapat dengan mudah diidentifikasi pada rentang ini. Hal inilah yang membuatnya cukup menarik, di mana saat ini mineral pembawa REE menjadi komoditas yang banyak dicari dan menjadi isu hangat. Mengingat saat ini Indonesia sedang berusaha mencari keterdapatan REE sebagai bahan mineral yang tergolong sebagai material maju. Dalam beberapa tahun belakangan ini, riset spektroskopi reflektansi terutama dengan tujuan untuk eksplorasi mineral pembawa unsur tanah jarang atau REE dan radioaktif di Indonesia cukup pesat. Misalnya riset keterdapatan REE pada sampel yang berasal dari tambang timah di daerah Bangka Belitung. Sampel diambil di lapangan dan kemudian dipreparasi di laboratorium. Selain dengan analisis konvensional seperti analisis mikroskopi dan XRD, dilakukan juga analisis spektroskopi reflektansi dengan menggunakan spektroradiometer reflektansi. Hasilnya, sampel yang mengandung mineral pembawa REE berhasil diidentifikasi dengan menggunakan spektroskopi, yang menandakan teknik ini mempunyai peluang besar dalam diterapkan untuk eksplorasi mineral REE menggunakan metode remote sensing. Fitur absorpsi pada sampel yang mengandung mineral REE tampak jelas pada rentang visible near infrared. Dan pada tabel bisa dilihat bahwa terdapat beberapa unsur yang bertanggung jawab terhadap fitur absorpsi ini. Secara umum terdapat beberapa kelompok absorpsi pada panjang gelombang 500 hingga 900 nanometer.
Sedangkan pada rentang shortwave infrared sebenarnya juga ada beberapa kelompok absorpsi yang dapat menjadi indikasi kehadiran mineral REE. Meski terkadang pada rentang ini dapat berinterferensi dengan mineral non-REE lainnya, yang mungkin menjadi mineral utama seperti mineral lempung, kuarsa, dan mineral lainnya. Demikian akhir dari segmen kedua. Segmen selanjutnya adalah pembahasan fitur pada rentang panjang gelombang shortwave infrared. Terima kasih atas perhatiannya.